Aturan yang dilakukan oleh masyarakat, sistem negara kita yang sempurna. Sistem perwakilan yang menjamin pemerintah. Itu sistem pemerintahan atau kebijakan Dalam mengambil keputusan. Kebebasan berpendapat rakyat. Kebebasan berpendapat. Kebebasan pendapat Bebas pendapat bagi semua orang. oleh kita dari dulu sampai sekarang. sangat penting karena tidak ada demokrasi negara ini tidak akan maju ya adik-adik. Orang yang ada di Indonesia wajib dan mempunyai hak demokrasi itu. Memiliki hak pengembangan perbuatan dan hukum. Yang dibuat oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Negara Indonesia. Warga memiliki hak gini. Itu nih. Udah. Itulah jawaban dari segelintir siswa yang ditanyai tentang demokrasi. Apakah pendapat yang mereka berikan mewakili kesemua pengertian demokrasi? Apa memang demokrasi di Indonesia sangat dibutuhkan? Sebelum kita memutuskan mana yang paling tepat dan benar mengenai arti dari kata demokrasi itu sendiri, kita akan mengulik bagaimana sih demokrasi di Indonesia ini dalam sudut pandangan sejarah. Mari kita jelajahi. Demokrasi sendiri adalah suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama masyarakat. Masyarakat berkuasa, pemerintahan masyarakat dan oleh masyarakat. Dalam sejarah demokrasi di Indonesia ada banyak jenis demokrasi itu. Tetapi demokrasi yang paling terkenal dengan peristiwa dan isu-isu yang menyertainya ialah demokrasi terpilih. Karena itu, kita akan memutar waktu ke belakang untuk mengenal dan melihat peristiwa demokrasi terpimpin itu. Menuju demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin. Sistem ini lahir sebagai bentuk pelurusan atau perbaikan terhadap demokrasi liberal. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959. Belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Dewan Konstituante tidak berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu merancang Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, kita akan meminta narasumber terpercaya dalam menjelaskan apa sih demokrasi terpimpin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan. Di sini saya bersama narasumber yaitu Bapak Piki sekaligus guru mata pelajaran sejarah. Nah, jadi gini Pak, saya dikasih tugas oleh guru namanya Bu Eha, ingin bertanya, demokrasi terpimpin itu apa ya? Mengenai pertanyaan dari Farhan terkait dengan tugas dari Bu Eha, apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin itu harus mendasar dulu dari demokrasi itu apa. Demokrasi itu dulu di Indonesia itu pernah ada yang disebut dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini di mana untuk mencapai suatu kesepakatan mufakat gitu ya, harus mengikuti suara mayoritas gitu. Nah, perbedaan dengan demokrasi terpimpin itu, kalau dalam demokrasi terpimpin itu, kalau misalkan ada keputusan itu tergantung kepada satu orang, yaitu pemimpin. Namanya juga demokrasi terpimpin. Jadi kalau misalkan apa itu demokrasi terpimpin, berarti putusan apapun itu kembali lagi kepada presiden. Tadi kan demokrasi terpimpin itu apa? Sekarang
kapan sih demokrasi terpimpin itu diberlakukan? Kalau berlakunya itu, kalau tidak salah itu setelah ada munculnya dekret presiden ya. Dekret presiden pada tahun 1959. Situ ada ketidakpuasan dari Presiden Soekarno terhadap konstitusi karena naonnya jadi disebut nanti nyen undang-undang beres-beres kalau gaduh itu, makanya Soekarno itu membuat dekret presiden dah kepemimpinan dikembalikan kepada presiden. Ya, jadilah demokrasi terpimpin. Dari saat itu mulai berjalan yang disebut dengan demokrasi terpimpin sampai beliau ini lengser mungkin ya tahun 1965 atau 66 baru beres ganti sama Pak Soeharto. Siapa sih pengusul ide demokrasi terpimpin itu? Kalau yang mengusulkannya itu setahu saya itu adalah Pak Soekarno langsung, karena beliau ini sangat dalam dunia perpolitikan, dalam segi hukum ataupun tentang apalagi tentang negara, kenegaraanan gitu ya, negarawan banget, dia pasti sudah memikirkan hal ini. Soekarno itu sangat keren banget yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Kalau misalkan kata saya itu demokrasi di Indonesia itu nggak bakal pernah bisa dilaksanakan kecuali demokrasi terpimpin, karena orang Indonesia itu pada dasarnya ngelihat diatur. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih. Demokrasi terpimpin sampai sekarang apakah masih berjalan dengan lancar apa gimana? Masih berjalan, waktu itu masih berlaku mungkin ya. Ya, masih berlaku. Jadi kalau misalkan dilihat dari sejarah, sebenarnya udah nggak ada dalam tulisan ya. Tertulis itu sudah nggak ada. Nah, sekarang itu udah menjadi demokrasi jilid berapa lah gitu ya, versinya Pak Jokowi ini. Cuman kalau misalkan dilihat pada faktanya itu, ya sekarang kalian bebas apa enggak gitu aja nanyanya. Kalau misalkan masyarakat, misalkan contohnya BBM nih naik, kita protes nih, tapi keputusan tetap ada di pemerintah, kalian bisa rasakan sendiri. Jadi itu ada jawabannya kepada diri kita masing-masing, apakah masih ada atau kan sudah benar-benar kita itu bebas. Mungkin itu saja pertanyaan saya, langsung ke narasumber. Untuk Bapak, terima kasih, mohon maaf atas ganggu waktunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanggapan beliau membuktikan bahwa Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai-partai politik dan membentuk kabinet yang berintakan 4 partai. Menang dalam pemilihan umum 1955 yaitu Parpol PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Beliau juga menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Dengan menghendaki dibentuknya Dewan Nasional yang anggotanya terdiri dari golongan fungsional di dalam masyarakat. Inilah pernyataan Insinyur Soekarno tentang demokrasi terpimpin ke bangsa lain, khususnya bangsa Belanda yang masih meragukan Indonesia dalam membuat demokrasi sendiri. Misschien. Opmerkelijk is in de Indonesische revolutie dat die zo bloedeloos is geweest. Toch kunt u zich misschien voorstellen dat voor een westerling bepaalde dingen in uw geleide democratie, bepaalde zaken wat autoritair aandoen. Misschien omdat we uit het westen komen, omdat we niet aan Azië gewend zijn. Maar kunt u zich dat voorstellen? Dat komt omdat jullie, neem me niet kwalijk dit woord jullie, dat is vriendschap ja. Ja. Dat komt omdat jullie een verkeerd begrip hebben van het woord geleide democratie. Geleide democratie is niet een dictatorschap, niet een dictatuur. Nee, geleide democratie is democratie met leiderschap. Dus om alweer de mensen in een baan te leiden die ze nog niet gewend zijn. Net als de revolutie als... Ja, door musyawarah. Musyawarah betekent praten met elkaar. Kijk eens kerels, vrienden. Zo moeten, wat denk je ervan? En die man zegt nee. En ik geloof dat het beter is zo te doen. En dan na discussie, na wat we noemen musyawarah, bereiken we een stadium van communistische opinie. Iedereen is dan van dezelfde mening. Oké, dat voeren we samen uit. Dan wordt het besloten. Ja, wordt het besloten. Ja. Dus niet de manier van
Hoeveel stemmen voor, hoeveel stemmen tegen? Nee, door met elkaar te praten als in een familie. Vader roept moeder, dochters en zonen bij elkaar. Nou, Eén groot gezelschap. een groot gezelschap en dan samentjes besluiten nemen. En er staat nooit een boze vee aan de wieg. Oh, nooit. Dari wawancaranya itu, Presiden Soekarno mengatakan kalau demokrasi terpimpin bukanlah kediktatoran atau otoriter, melainkan demokrasi terpimpin adalah demokrasi dengan leadership atau kepemimpinan. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi presiden 1957. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara atau UUDS, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Reaksi dengan adanya dekret presiden, rakyat menyambut baik sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan dekret presiden. ASAD meminta kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat untuk melaksanakan pengamanan dekret presiden. DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Undang-Undang 1945. Namun, demokrasi ini tidak lama karena banyak konflik dan isu yang terjadi saat berlangsungnya sistem demokrasi ini, seperti konflik TNI Angkatan Darat dengan PKI. Karena demokrasi terpimpin memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Sejak dekret militer, terutama Angkatan Darat menjadi kekuatan politik yang disegani. Hal itu semakin terlihat pada masa Orde Baru dan tetap terasa sampai sekarang. Demokrasi terpimpin pun di Indonesia setelah berakhirnya era demokrasi parlementer. Tapi, akankah hal itu benar? Masih bisakah kita kembali ke demokrasi sebelumnya dan memperbaiki celah yang ada? Entahlah, yang jelas kita hanya harus berjalan maju dan membawa kisah sejarah itu sebagai bahan ajaran untuk mempelajari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ke depannya. Sebab kita tidak tahu sampai mana kisah sejarah ini dapat diingat oleh keturunan kita. Bisa saja semua itu terulang kembali saat kisah itu terlupakan. Siapa yang tahu, semua itu adalah rencana Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin sekian dari film dokumenter tentang menuju demokrasi terpimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah kau dengar kau sakati emburi. Angkia engkar jolong jolong ayang dak jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk peranjangan. Otak kapito kalau lo tabangin. Hancur lor ke persatuan rakyat milik. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. sampai 96 dipukul ya. Nah, ini terus berlanjut sampai terjadi kalau pernah juga ikutin buka-buka dokumen di Indonesia sampai terjadi 27 Juli 96. Iya. 27 Juli 96 itu pemukulan terhadap hampir merata semua basis perlawanan rakyat di Indonesia. Sebetulnya ini motornya mahasiswa juga, tapi bentuknya adalah LSM, ya kelompok-kelompok studi yang kemudian membangun basis segala macam, yang bahkan telah dibubarin semua LSM ini, peranan ini, akhirnya kita balik ke kampus. Niat kami baik mau menyampaikan aspirasi. Initial demonstrations were held only on campus, obeying a military injunction to stay off the streets. But the students chafed at being confined and pressed to hold rallies at the Parliament building, where they could present their demands directly to the government. At Trisakti University, a kilometer from the Parliament, students finally surged into the street and into a hail of gunfire.